Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sehat, Kabupaten Tasikmalaya. Kita PDKT lagi untuk hari ini. Pendekatan bukan, tapi podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya bakalan hadir bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kalau udah ngomongin soal kesehatan, itu banyak sekali yang mesti dikasih tahu sama warga, dikasih tahu, diedukasi kepada Baraya Sehat. Karena kalau kita berbicara tentang kesehatan, kita tidak hanya berbicara tentang stunting, kita tidak hanya berbicara tentang TB, tapi banyak hal. Salah satunya pembahasan kita di hari ini. Kalau PDKT nggak enak kalau sendiri. Saya ngajakin narasumber yang luar biasa. Sudah hadir bersama dengan saya Ibu Leni Nuraini. Halo Ibu. Ya, halo. Luar biasa, cantik sekali. Dan tentunya sudah hadir juga Dr. Muhammad Taufik Hakim. Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Seger banget ya kayaknya Pak Dokter ya. Semangat terus ya. Siap, semangat. Dua orang yang luar biasa ini, Baraya Sehat akan ngobrol bareng sama saya ngomongin soal si gesit. Si gesit itu apa sih Bu? Si gesit ya, kalau kita mendengar dulu induknya ya. Kalau si gesit itu baru anaknya. Oh, anaknya. Kalau induknya itu adalah PSC 119. Oh, PSC 119. Apa itu Bu? Public Safety Center, yaitu pelayanan gawat darurat. Oke. Gitu. Ya, untuk di Kabupaten Tasik kita ada namanya PSC Sigesit 119. Oke. Jadi sistem informasi gawat darurat terpadu. Jadi khusus untuk Tasik, untuk Kabupaten Tasik namanya Sigesit. Gitu. Itu seperti apa Sigesit itu Bu? Seperti apa dalam hal operasionalnya? Iya betul. Nah, dalam operasionalnya yaitu kita menerima panggilan ya, call dengan 119. Jadi ketika ada masyarakat yang mengalami kecelakaan atau membutuhkan pelayanan secara gawat darurat, ya ini yang gawat daruratnya dulu, secara gawat darurat, pencet 119. Oke. Kami datang ke tempat. Aduh, jadi Ibu itu sudah ready ya untuk menerima panggilan. Siap, pasukan kami banyak. Banyak. Oh, tersebar berarti ya Bu ya? Tersebar. Oke. Latar belakangnya apa sih Bu sampai akhirnya keluarlah si gesit ini? Nah, itu. Pertama latar belakangnya sebetulnya ini hanya ini adalah suatu komitmen dari atas ya, dari pemerintah pusat. Tapi itu berdasarkan real di lapangan, bahwa kenyataan di lapangan masyarakat itu sangat membutuhkan pelayanan gawat darurat secara cepat sebelum atau prarujukan ke rumah sakit. Jadi sebelum ditindak ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit, kita layani dulu di tempat dengan adanya PSC 119 Kabupaten Tasik itu Sigesit. Berarti boleh dibilang pertolongan darurat, pertolongan pertama ya Bu ya. Betul. 119 berarti memang konsep dari pelayanan Sigesit ini tuh begitu telepon nanti timnya akan langsung datang ke lokasi. Iya. Pelayanannya apa aja sih Bu? Kalau pelayanannya kita ada gawat darurat ya, yang kecelakaan atau dalam artian penyakit sekalipun ya. Misal masyarakat yang sakit di rumah. Nah, misalnya mules lah atau apalah gitu ya, muntah-muntah lah gitu. Tapi ketika tidak punya kendaraan atau mungkin untuk diangkut ke pasienkes tingkat pertama, misal puskesmas atau klinik, tidak memungkinkan, silahkan telepon kami pasti datang. Wow, Baraya Sehat berarti memang sangat difasilitasi untuk kegawat daruratan ya Bu ya. Betul. Jadi memang hanya cukup menekan 119, nanti akan mengikuti ada informasi yang harus disampaikan apa. Berarti seperti itu. Sesimpel itu berarti ya Bu ya. Betul, sangat simpel. Tidak dipersulit harus apa-apa lagi, tidak perlu registrasi atau apa ya? Tidak mesti harus bawa KTP atau apapun. Yang penting telepon 119 kita datang. Itu 119, jadi gampang banget. Kalau bawa KTP membahaya, soalnya nanti itu mau bukan 119 ya Bu ya. Nah, kalau pelayanan si gesit sendiri ini tuh, apa saja sih Bu biasanya yang sudah ini sejak kapan sih Bu mulainya? Nah, untuk di Kabupaten Tasik itu sebetulnya kalau untuk di Indonesia itu dari 2014. Berarti udah lama ya Bu ya? Lama, betul. Cuma kebetulan di Kabupaten Tasik itu baru terrealisasi di tahun 2019. 2019? Ini udah dari 2019? Iya, kita udah menginjak tahun kelima ini. Menginjak tahun kelima gitu, dan terus diperbaharui tiap tahunnya alhamdulillah. Adapun pelayanannya kita pertama itu gawat daruratan. Yang kedua layak rawat Bu. Ada layak rawat. Kalau layak rawat itu baik yang gawat darurat ataupun tidak. Bisa yang tidak darurat juga. Misal habis operasi lah di rumah sakit, misal habis pelayanan di rumah sakit, supaya tidak untuk ganti perban lah atau apapun, tidak mesti balik lagi ke sana.
silahkan nanti tim kami kalau emang diminta pasti datang ke Wow, timnya itu sendiri Timnya berarti itu sendiri. terdiri dari apa saja itu timnya, Bu? timnya itu ada perawat, ada bidan. Oke, ada dokter juga. Ada dokter. Oh, Pak Dokter. Ya, Sejauh ini nih di lapangan yang biasa ditemui Siap. kasusnya apa sih? kasus yang sering ditemui Mhm. kan ini berhubungannya dengan kegawat daruratan. Ya, Jadi biasanya kasus-kasus kecelakaan, oke. kasus sesak napas, Hmm, dan kasus kegawat daruratan yang lainnya mm-mm. yang istilahnya mengancam jiwa. Hmm, Jadi oke. harus segera ditangani. Dengan kita menelpon 119, kita siap ke Langsung ya. lapangan. Itu ketika kita telepon langsung terkoneksi dengan yang menelponnya dan Iya. langsung itu akan dituju lokasi dan langsung akan nanti langsung ditindaki berarti ya seperti itu ya. Paling banyak biasanya kasus apa tuh, Pak Dokter? Paling banyak itu Sejauh ini berarti dari tahun 2019 ya Bu ya? Betul. 2019. Rata-rata apa tuh? kasus-kasus seperti kegawat daruratan tadi, kecelakaan, kedaruratan jantung, Oke. kegawat daruratan neurologis misalnya stroke. Oke. Ya, kita jadi sebelum ke rumah sakit kita tangani, Mm-mm. nanti diperiksa, ditriase, kalaupun merah gawat darurat kita rujuk Langsung ke rumah sakit. Jadi memang ini adalah fasilitas yang disediakan untuk mempermudah akses kesehatan berarti ya Bu ya? Betul, mendekatkan. Betul. Sejauh ini sudah berapa kecamatan nih yang sudah tercakup Bu, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya? Semua 39 Sudah? kecamatan. Wow, benar Kabupaten Tasikmalaya luas sekali kan Bu? Kita punya Relawan. subnya. Oke. Kita Sub. punya sub. Jadi Oke. bukan hanya di sini, bukan Oh, hanya di iya. kabupaten. Kita punya sub, ada di Ciawi, ada Oke. di Cikatomas dan ada di Cipatujah. Oh, berarti ada di titik-titik utara, selatan, seperti Semua itu ya sudah ada. ditempatkan. Jadi memang untuk jangkauannya lebih cepat dan Iya. lebih mudah. Berarti cukup menelpon nanti akan langsung datang, langsung ditindaklanjuti. Kalau ternyata tidak perlu ke rumah sakit, berarti cukup di sana. Kalau Langsung perlu dirujuk. dirujuk ke rumah sakit langsung akan dirujuk Iya. begitu ya. Memang tidak dipersulit sekali ya Iya. Bu ya. Tenaga kesehatan dan armada yang sudah dipunya sejauh ini sudah berapa banyak Bu? Tenaga kesehatan nih dokter, kita punya dokter umum 1, perawatnya kita bidan ada 8, Oke. ya, dan sisanya perawat sama operator. Operator kita yang menerima telepon atau ini semua ada tiap hari. Ada. Jadi kita standby 24 jam. Standby 24 24 jam. jam. Karena memang kalau kita ngomongin darurat itu Pak Dokter ya tidak bisa di waktu ya, prediksi waktunya ya. Tidak Kalau bisa. melahirkan bisa nggak? Kalau melahirkannya enggak, tapi kita fasilitas merujuk. Misal dari pasien case yang menelpon untuk Iya. bahwa ada rujukan, pasien harus dirujuk, nah kita memfasilitasi ke rumah sakit. Oh ya, jadi memang kolaborasi sekali ya Bu ya. Betul, dengan puskesmas, dengan rumah sakit, dengan klinik. Jadi memang kecamatan ini berarti sudah sangat luas termasuk ke daerah-daerah. Karena kan kalau cakupan Kabupaten Tasikmalaya nih ya, Baraya Sehat yang kita tahu luas sekali loh Kabupaten Betul, Tasikmalaya. iya. Tantangan sekali berarti ya Bu ya Iya, untuk bisa betul. sejauh ini Iya. apa ya, masyarakat aware-nya dan sudah paham tentang si gesit ini sudah sampai mana Bu? Kebetulan kalau sekarang semakin ini ya, semakin luas masyarakat Semakin semakin luas, semakin tahu tahu. ya. Jadi apalagi kita sekarang udah memasang relawan, Bu. Oh, ada relawan. Ada relawan di satu desa satu. Oke. Jadi kita punya 351 relawan. Wah, komplit Komplit. ya. Jadi sebelum ke petugas gesit Iya. sendiri, kalau misal ada yang menuhinya masyarakat ke relawan, nanti relawan yang Ada menyambungkan relawan. ke si Oke, gesit. luar biasa Melapor. sekali. Jadi memang ini benar-benar memudahkan untuk ditangani dengan cepat ya. Iya, betul. Dan tentunya sejauh ini respon masyarakat terkait si gesit ini gimana Bu? Alhamdulillah sangat luar biasa dan memang benar-benar dipakai ya. Maksudnya digunakan Oke. masyarakat sampai apalagi untuk karena fasilitas kami itu yang pertama itu gawat darurat, yang kedua layar dawat, yang ketiga itu ambulan rujukan. Transport gitu ya. Ya, jadi ketika ada masyarakat meskipun misalnya di puskesmas atau di rumah yang harus dirujuk karena kendaraan tidak punya, bisa memakai ambulan kita. Ambulan Oke, si gesit. itu. Jadi Baraya Sehat kalau misalnya kadang ada beberapa masyarakat yang memang punya kekhawatiran ya, Ya, saya betul. kondisinya mungkin kurang mampu Betul, untuk akhirnya betul. menuju ke rumah sakit, bingung. Mm-mm. Pak Dokter sejauh ini di lapangan berarti banyak terjun di lapangan Pak Dokter ya? Iya. Tanggapan masyarakat ketika di lapangan dengan si gesit ini seperti apa?
Kalau tanggapan masyarakat sangat baik ya, sangat terbantu, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya. Salah satunya tadi yang mungkin punten biayanya tidak mampu ataupun kendaraannya, jadi sangat terbantu dengan adanya ambulan. Walaupun Gratis. Gratis. gratis ini Wow. ambulan, pelayanan ambulannya gratis. Nah, Ya kan aku suka antar ini ya Bu ke ya rumah orang sakit. betul. Jadi Pak Dokter berarti memang orang yang sering di lapangan itu masyarakat benar-benar sangat berterima kasih sekali dengan hadirnya Sigesit ini berarti ya Pak Dokter ya. Tantangannya di lapangan apa? Kalau di lapangan kan sejauh ini banyak ya kegiatan seperti tadi kegawat daruratan, Ya. terus ada tim kesehatan juga, misalnya di event-event atau acara-acara tertentu. Mungkin kendalanya mungkin lebih ke koordinasi ya, koordinasi yang baik dari pihak masyarakat sama Sigesitnya. Jadi memang kadang ada beberapa mungkin masyarakat ini belum mungkin teredukasi ya Bu ya. Jadi akhirnya koordinasinya yang memang harus diperbaiki. Jadi agak lama akhirnya, Lama yang harusnya akhirnya. secepat itu ya. Betul. Pelayanan kami akhirnya bisa lama karena mungkin itu ya. Kalau misalnya kita nelpon Sigesit 119, terus akhirnya datang ke lokasi, terus ternyata ini perlu penanganan ke rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, apakah langsung diserahkan ke pihak rumah sakit atau masih tetap didampingi Sigesit sampai akhirnya keluarlah keputusan apakah perlu dirawat atau perlu perlu pendampingan Bu? Seperti itu atau bagaimana? Sebetulnya kita kan pertama begitu kita menemukan meriksa pasien ya di tempat gitu, kita langsung kalau emang ini harus dirujuk, kita langsung koordinasi dengan rumah sakit. Oh langsung ya karena di rumah sakit ada yang namanya SPGDT di rumah sakit. Oh ada. Jadi kita langsung tembus ke sana dan di sana langsung kalau ada ruangan, ada diagnosanya apa, silakan datang dan kita mendampingi dulu sampai benar-benar pasien bisa diposisikan. Itu rumah sakitnya semua rumah sakit di Kabupaten Tasikmalaya atau misalnya bagaimana tuh Bu? Kalau rumah sakitnya kita semua, semua karena intinya Sigesit ini melayaninya gratis ya, baik orang mampu maupun tidak mampu. Gitu. Jadi karena kalau misal pasiennya mampu, maunya ke rumah sakit mana kita antar ke mana? Diantar ke rumah sakit itu. Wah, jadi memang sangat tidak pilih-pilih ya. Betul. Tidak ada sekali. batasan. Semua Tidak ada panggilan batasan. masuk Itu 119. dewasa, anak-anak, lanjut usia, bayi, ibu hamil semua. dilayani semuanya. Wah, keren banget tuh Baraya Sehat. Jadi memang ini salah satu edukasi karena ada beberapa kejadian di masyarakat yang kadang suka merasa saya kebingungan mau kemana, mau berobat atau mau ada kejadian bingung, akhirnya minta tolong tetangga, mungkin tetangganya sama tidak bisa membantu. Itu jangan khawatir ya, karena ada Sigesit 119. Jadi cukup telepon aja Bu. Betul, Telepon. 119. Oh, jadi Kami siap melayani 24 jam. 24 jam Pak Dokter siap melayani 24 jam ya. Kami juga melayani Iya. ini kan edukasi sama Betul. sosialisasi Konsultasinya silakan. ke masyarakat melalui secara langsung ke masyarakat ataupun melalui media massa digital. Nah itu, kalau misalnya kan ini emang khusus kegawat daruratan, tapi kalau misalnya tahap awal itu dia nanya dulu sebelum akhirnya meminta datang pihak Sigesit, itu bisa ya itu konsultasi bisa? Iya. Bisa konsultasi. Kan tadi Kita melayani ada konsultasi. hal yang gawat darurat, ada juga Yang konsultasi sama pemeriksaan. Nanti misalnya seperti layak rawat, datang ke TKP, pemeriksaan, kalaupun bisa ditangani kita tangani, nggak sampai dirujuk ke rumah sakit. Berarti seperti tadi Ibu bilang kan ada pasca operasi juga bisa ternyata ya. Kadang ada ibu melahirkan misalnya, ibu melahirkan sesar yang harus mungkin mengurus bayi, tapi dia juga harus mengurus dirinya dirinya sendiri. kan. Kalau sesar ya Bu ya gitu kan, dan itu membutuhkan bantuan Sigesit salah satunya bisa. Silakan. Bisa. Jadi tidak ada segmen harus penyakit ini, penyakit ini tidak. Kita melayani semua apapun yang call yang masuk ke kita itu ketika 119 di kita berbunyi itu kita layani semua. Apapun permintaan. Sesuai permintaannya. Wow. Jadi memang udah satu relawannya tersebar di setiap desa. Kemudian di setiap kecamatan juga sudah ada Sigesitnya. di setiap subnya juga udah ada. Jadi emang
ya sudah ready ya, tinggal sejauh ini masyarakat memang seperti yang tadi Ibu bilang sudah teredukasi berarti Insya ya. Allah mudah-mudahan teredukasi. Apalagi ya sekarang kita bertujuan adalah untuk menurunkan angka rujukannya. Oh. Apalagi dengan rumah sakit kita yang Kabupaten Tasik itu baru punya 2, satu RSUD dan satu RSIA ya. Mudah-mudahan satu lagi yang Cikatomas kita lagi proses ya. Nah kita bagaimana caranya Kabupaten Tasikmalaya melayani jumlah penduduk yang begitu banyak banget, gitu betul. ya. Makanya bagaimana caranya teman-teman kita di lapangan menurunkan angka rujukan gitu biar masyarakat itu oh ini mah bukan untuk kasus untuk dirujuk gitu. Jadi cukup kita layani. Iya betul. Atau paling tidak kita rujuknya ke pasien case yang ada. Iya gitu. betul. Pak Dokter emang berarti sejauh ini sudah menangani berbagai macam kejadian di lapangan ya. Yang paling menjadi tantangan adalah ketika menangani yang seperti apa? Pernah suatu saat ke daerah yang mungkin jauh ya, dijangkau dari Cigalontang ke sana lagi ke Gunung. Cigalontang ke sana lagi ya. Wah. Cigalontang Gunung mungkin itu daerahnya memang jauh, sangat curam. Dan juga waktu periksa pasiennya juga pasien yang gawat darurat yang butuh segera penanganan segera, dan itu langsung kita ke sana dan dirujuk juga ke rumah sakit. Oke. Ketika sudah masuk rumah sakit, mungkin anggaplah gawat darurat, alhamdulillah bisa tertangani, mungkin harus dirawat dulu di rumah sakit, rawat inap. Proses pulang dari rumah sakit bisa juga minta tolong si gesit dari rumah sakit, misalnya Pak saya udah sembuh nih, tapi karena mungkin kayak gitu ya keterbatasan satu jauh dan lain sebagainya, ketidakmampuan, apakah masih bisa diminta bantuan si gesit? Masih bisa. Wow, boleh tinggal telepon aja. Makanya kita kuncinya 119 tab. Udah kita layani apapun permintaan. Apapun. Asal jangan minta dibayarin listrik, dibayarin air ya Bu ya. Ini urusannya kesehatan gawat darurat. Jadi emang ternyata kalau kadang ada beberapa orang yang memang agak-agak khawatir nih Bu. Kalau kita nelfon ke call center, tiba-tiba ada biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Si gesit ini seperti apa? Gratis, kita pelayanan 24 jam gratis. Tidak ada sedikit pun? Tidak ada sedikit pun. Sampai mau proses kepulangan pun? Tidak, kalau emang pasien minta untuk diantar pulang karena tidak ada biaya untuk pulang ya, dan itu udah diizinkan pulang oleh rumah sakit. Iya betul? Enggak ada. Juara ini. Pasti Pak Dokter sering. Call-nya juga telepon 119. 119 lewat apapun juga gratis. Hari gini gitu, semuanya dibikin gratis sih, juara sekali loh. Jadi Baraya Sehat jangan khawatir. Semudah itu, walaupun memang jangkauan kalau kita berbicara soal Kabupaten Tasikmalaya yang luas sekali ya Bu. Sudah tadi Pak Dokter cerita trekkingnya. Iya, betul. Wow, daerah-daerah kidul lah apa, wah itu pasti penuh tantangan tapi bisa dijangkau. Makanya kita kalau yang di daerah sama di sini juga kita sedain ini ambulannya motor. Oke, biar cepat dulu ya. Betul. Apalagi yang di daerah kita simpannya yang trail. Wah. Yang di sub kita simpan yang trail. Ambulan motor ya. Nanti langsung pindah ke ambulan yang memang kalau sudah bisa terjangkau dengan karena akses agak susah ya Pak Dokter ya. Paling jauh tadi itu memang akhirnya emang masuk ke dalam sekali itu Pak Dokter. Iya, masuk ke dalam sekali. Wah. Itu kan cakupan yang sub Singaparna ya. Belum lagi kalau yang sub Cipatujah. Itu mungkin jarak dari Cipatujah ke rumah sakit SMC itu sangat jauh untuk merujuk. Wah, pokoknya mah jadi emang jangan khawatir. Prosedur juga gampang sekali berarti ya Bu ya? Betul. Jadi saat ketika ada kegawat daruratan tidak harus menyiapkan apa dulu baru ditindak, tidak ya? Jadi emang mesti khawatir lagi apa ya berarti masyarakat Kabupaten kita udah nyiapin armada, SDM, semua udah siap. Makanya tinggal silahkan masyarakat memanfaatkannya. Betul. Nah ini kenapa hadirnya PDKT ada untuk edukasi. Jadi ada mungkin beberapa masyarakat yang Baraya Sehat belum tahu ternyata dari tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya sudah ada si gesit. Tinggal telepon ke 119, kegawat daruratan apapun juga bisa ditangani. Pun ternyata tidak yang gawat darurat saja, rawat apa tadi Pak?
Layat layat rawat. Nah, konsultasi kesehatan. konsultasi, mau kepulangan, transportasi. Wah, bisa jangan minta akomodasi aja ya kalau itu. Jadi emang luar biasa sekali. Targetnya Bu, kan kalau kita tadi Ibu bicara menurunkan angka rujukan. Selain itu ada target lain nggak dari Sigesit ini? Kita hanya mendekatkan akses pelayanan. Jadi menurunkan angka rujukan, mendekatkan akses pelayanan masyarakat, dan yang intinya yaitu memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Suara juara. Kalau harapannya dengan hadirnya Sigesit ini seperti apa untuk masyarakat? Itu ya, dengan tujuan kami itu sama ya, intinya lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Jadi agar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya khususnya dengan pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan terpenuhi, maka angka kesakitan di Kabupaten Tasikmalaya semakin menurun. Oke, juara. Pak Dokter, harapannya untuk masyarakat dengan hadirnya Sigesit ini seperti apa? Membantu masyarakat. Pokoknya Mah ya. Membantu akses masyarakat ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan yang lain. Kalau yang masih bingung tentang kesehatan. Oke, karena memang dengan hadirnya Sigesit ini ya banyak sekali. Salah satunya yang sekarang mungkin edukasi nih Pak Dokter. Edukasi kepada masyarakat. Ada juga kan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya menindak kedaruratan. Ya. Apa nih salah satunya? Waktu sebelumnya kita sudah mengadakan edukasi sosialisasi ke daerah-daerah melalui pelatihan kerelawannya. Oke. Jadi relawannya dapat edukasi, pelatihan. Diharapkan relawan nanti akan mengedukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Oke. Salah satu yang disosialisasikannya misalnya apa? Misalnya itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke. Kemudian tentang Sigesitnya itu sendiri, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatannya. Selain kecelakaan juga mungkin ada kejadian-kejadian yang di masyarakat. Saya agak tertarik dengan banner kita ini ada tentang apa yang harus dilakukan kalau tergigit ular. Itu juga salah satu bagian edukasi ya Pak ya. Jadi memang ya itu gawat daruratan kan ada juga angka kasus kematian karena digigit kadang gigitan ular itu tidak menganggap gawat darurat ya kalau orang lain. Betul. Padahal itu betul-betul bisa mematikan. Betul. Bisa ular, bisa mematikan. Jadi memang pokoknya Mbak ya, kalau kata saya ini ya Baraya Sehat, Sigesit ini tuh ready untuk Anda. Anda butuh apa, Sigesit ada. Soal kesehatan ya, tapinya tentang edukasi ada. Iya. Karena kan kalau kita ngomongin edukasi soal kesehatan banyak banget ya Bu ya. Iya. Nah, jadi jangan dianggap sepele edukasi tentang kesehatan. Tentang pelayanannya boleh, tentang apapun juga, mau konsultasi aja juga bisa ya. Boleh. Ya itu nanti bisa kita konsultasi langsung. Juara banget. Pesennya nih buat Baraya Sehat, Bu, apa? Untuk warga ya, terutama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dengan adanya Sigesit 119 Kabupaten Tasikmalaya, silahkan Bapak Ibu semua manfaatkan dengan adanya Sigesit ini, baik untuk pelayanan kegawat daruratan, konsultasi ataupun transportasi rujukan. Jadi kami akan selalu hadir 24 jam dengan call 119. Jadi silahkan manfaatkan keberadaan Sigesit 119. Oke, Pak Dokter, pesannya buat Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya. Harapan saya Sigesit dikenal oleh masyarakat Tasik ya. Dengan sudah dikenal, kita dekat, Baraya bisa memanfaatkan toko 119 untuk pelayanan kesehatan. Atau pegawat daruratan dari Sigesit. Juara sekali. Pokoknya Baraya Sehat, narasumber saya yang mengedukasi soal Sigesit ini benar-benar sangat memudahkan sekali masyarakat. Jadi untuk Baraya Sehat yang mungkin ada kegawat daruratan ataupun bukan hanya kegawat daruratan seperti yang tadi sudah kita bahas, itu silakan jangan ragu ya Bu ya. Untuk langsung telepon aja ke 119 gratis. Nih harus gede nih tulisannya ya, gratis ya. Bener, harus gede karena memang kebanyakan kekhawatiran masyarakat
soal pelayanan kesehatan adalah biaya ya Bu ya. Betul. Salah Nah satu itu harus biaya. digarisbawahi sekali kalau pelayanan kesehatan Si Gesit ini gratis. Jadi silahkan untuk manfaatkan semaksimal mungkin. Ibu, Pak Dokter terima kasih banyak. Sehat terus untuk bisa memberikan pelayanan terbaik Amin. kepada masyarakat. Semakin luas, Amin. semakin banyak armadanya. Nih Amin. satu ya Apa? pesan tuh. Ya. Silahkan gabung di medsos kami. Oh betul, apa tuh Bu? Kami punya Facebook Mhm. Si Gesit 119. Wow, informasinya semua ada di sana. Semua ada. Oke. IG juga sama, TikTok juga sama. Ada Wah, TikTok. Pokoknya Si Gesit 119. Siap Iya, ya. jangan Ada di lupa. 3 medsos itu ya. Wow, nanti di TikTok kalau live jangan lupa kirim gift ya. Baiklah, terima kasih Baraya Sehat. PDKT saya bareng sama Si Gesit ini benar-benar gesit sekali. Jadi benar-benar membuat saya juga pribadi nih Bu merasa teredukasi. Jangan lupa kalau Baraya Sehat dapetin informasi soal kesehatan itu harus diinformasikan lagi. Betul. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin ada keterbatasan untuk mendapatkan informasi, akhirnya bisa teredukasi. Apalagi sekarang ada yang namanya Si Gesit ini dengan program yang sudah ada dari tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya hadir untuk memudahkan Baraya Sehat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Saya Anda Arkisna pamit. PDKT kita hari ini terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat Sama-sama. terus. Selalu gesit untuk Siap. bisa bertemu dengan Siap. masyarakat. Luar biasa, ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Assalamualaikum.